Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim, yaitu masih dalam kitab shalah bab yang ke-124. Itu bab jawazun nafilah qa'iman wa qa'idan wa fi'lu ba'di rak'ah qa'iman wa ba'duha qa'idan. Itu bab yang menjelaskan tentang bolehnya melakukan salat sunnah baik dalam keadaan berdiri ataupun duduk, dan juga boleh melakukan salat sunnah tersebut di mana sebagian rakaatnya berdiri dan sebagiannya lagi dalam keadaan duduk. Hadis yang ke-1696 dari kitab Sahih Muslim. Hadis ini dari Abdullah bin Syaqiq rahimahullah ta'ala qala sa'altu Aisyata an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an tatawwu'ihi faqalat kana yusalli fi baiti qabla dhuhri arba'an thumma yakhruju fayusalli bin nas thumma yadkhulu fayusalli rak'atain wa kana yusalli bin nasi al-maghrib thumma yadkhulu fayusalli rak'atain wa yusalli bin nasi al-isha wa yadkhulu baiti fayusalli rak'atain wa kana yusalli min al-lail 9 raka'atin fihinna al-witru wa kana yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'idan wa kana idza qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa sajada wa huwa qa'imun wa idza qara'a qa'idan raka'a wa sajada wa huwa qa'idun wa kana idza tala'a al-fajru shalla rak'ataini. Hadis ini dari seorang tabi'in yaitu Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang salat Rasulullah SAW, yaitu salat sunnahnya. Maka Aisyah mengatakan, Rasulullah SAW salat di rumahku sebelum zuhur 4 rakaat. Kemudian beliau keluar, kemudian salat bersama manusia. Kemudian beliau pulang dan masuk ke rumah, kemudian salat 2 rakaat. Kemudian beliau salat maghrib, salat bersama manusia, bersama para sahabat maghrib di masjid. Kemudian beliau pulang masuk ke rumah, kemudian salat 2 rakaat. Kemudian beliau salat isya di masjid bersama sahabatnya. Kemudian beliau masuk rumahku, kemudian salat 2 rakaat. Maka ini Aisyah radhiyallahu ta'ala menceritakan salat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Aisyah mengatakan Nabi salat di rumahku, kata Aisyah, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur di rumah. Kemudian kata Aisyah, Nabi salat maghrib, kemudian setelah pulang salat di rumah 2 rakaat, dan juga salat isya, setelah salat isya salat di rumahku, kata Aisyah, 2 rakaat. 4 2 2 2. Kemudian Aisyah mengatakan wa kana yusalli minal lail 9 raka'atin. Kemudian Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sebanyak 9 rakaat. Fihinnal witru, di antaranya salat witir. Wa kana yusalli lailan tawilan qa'iman, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang salat malam yang panjang dalam keadaan berdiri, dan kadang-kadang juga beliau salat malam panjang atau lama dalam keadaan duduk.
Dan apabila beliau membaca dalam keadaan berdiri, maka beliau juga ruku' dan sujud dalam keadaan berdiri. Dan apabila beliau membaca dalam keadaan duduk, maka ruku' dan sujudnya juga dalam keadaan duduk. Kemudian ketika waktu fajar masuk, maka Rasulullah SAW sholat 2 rakaat. Nah, hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, menjelaskan kepada kita atau menguatkan hadis Ummu Habibah sebelumnya. Di bab sebelumnya menjelaskan tentang sholat rawatib Nabi SAW, yaitu 12 rakaat, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur di rumah Nabi lakukan, kemudian 2 rakaat setelahnya, 6 rakaat, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi SAW sholat witir, yaitu sholat malam sebanyak 9 rakaat. Nanti akan kita sebutkan setelah ini. Banyak riwayat menceritakan tentang bagaimana sholat malam Nabi SAW dan berapa jumlah rakaatnya. Maka hadis Aisyah ini menceritakan kepada kita Nabi SAW sholat 9 rakaat dan termasuk di dalamnya witir. Kemudian Aisyah menceritakan bahwasanya Nabi SAW itu sholatnya panjang, sholat malamnya panjang, berdirinya lama. Dan beliau kadang ketika sholat malam dalam keadaan berdiri, maksudnya membacanya berdiri, membaca ayat. Dan kadang juga beliau sholatnya duduk. Kalau beliau, kata Aisyah, membaca dalam keadaan berdiri, maka rukuknya juga berdiri. Kalau beliau membacanya dalam keadaan duduk, yaitu ketika beliau membaca ayat dalam keadaan duduk, maka rukuknya juga dan sujudnya juga dalam keadaan duduk. Kemudian riwayat selanjutnya juga dari Abdullah bin Syaqiq dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beberapa riwayat yang sama di mana menceritakan bahwasanya Nabi SAW itu sholat malamnya panjang, sholat malamnya panjang. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya kana yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'idan. Wa kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'idan. Ya, sama dengan riwayat sebelumnya, yaitu Nabi SAW sholatnya panjang kalau beliau berdiri. Ketika membaca maka beliau juga ruku ketika berdiri, dengan berdiri. Ketika beliau membacanya dalam keadaan duduk, maka beliau juga ruku dalam keadaan duduk. Kemudian hadis selanjutnya di sini disebutkan oleh Imam Muslim 5 riwayat dari Abdullah bin Syaqiq. 2 riwayat yang kita sebutkan tadi dan yang lainnya sama. Kemudian riwayat selanjutnya dari Hisham ini Urwah, qala akhbarani abi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi syai'in min salatil laili jalisan hatta idza kabira qara'a jalisan hatta idza baqiya alaihi minas surah 30 aw 40 ayat qama faqara'ahunna thumma raka'a. Hadis dari Hisham ini Urwah dari bapak beliau, yaitu Urwah bin Zubair, yaitu beliau menceritakan, yaitu Urwah menceritakan dari Aisyah bahwasanya Aisyah mengatakan saya tidak melihat Rasulullah SAW membaca sedikit pun dalam salat malam dalam keadaan duduk sampai atau kecuali ketika beliau sudah tua, maka beliau kemudian membaca dalam keadaan duduk. Kemudian sampai tersisa dari bacaan beliau sekitar 30 atau 40 ayat, maka kemudian beliau berdiri dan beliau membaca 40 atau 30 ayat yang tersisa tersebut, kemudian beliau baru ruku. Hadis ini juga menceritakan kepada kita tentang bagaimana Nabi SAW sholat malam
Kemudian disebutkan oleh Aisyah bahwasanya Nabi SAW itu tidak salat berdiri kecuali di akhir hayatnya atau ketika sudah tua. Tapi kata Aisyah bahwasanya Nabi SAW ketika membaca dalam keadaan duduk, ketika beliau ingin menyelesaikan bacaan tertinggal 30 atau 40 ayat, maka beliau berdiri. Jadi dari duduk kemudian berdiri. Kemudian beliau menyelesaikan bacaannya, kemudian ruku dalam keadaan berdiri. Hadis yang semakna juga dari Abi Salamah bin Abdurrahman an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan fa yaqra'u wa huwa jalis fa idza baqiya min qira'ati qadru ma yakunu 30 aw 40 ayah qama fa qara'a wa huwa qa'imun thumma raka'a thumma sajada thumma yaf'alu fi rak'ah tsaniyah mithla dzalika. Hadis ini kalau tadi dari Hisham bin Urwah, sekarang dari Abi Salamah bin Abdurrahman, juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW itu salat duduk. Maka beliau membaca dalam keadaan duduk, kemudian ketika sudah tinggal sekitar 30 atau 40 ayat kemudian beliau berdiri, kemudian beliau ruku, kemudian beliau sujud, kemudian beliau melakukan hal tersebut di rakaat kedua dan seterusnya. Kemudian juga riwayat selanjutnya dari Amrah dari Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wa huwa qa'idun fa idza arada ay yarka qama qadra ma yaqra'u insanun 40 ayat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca beliau dalam keadaan duduk, dan apabila beliau ingin ruku maka beliau berdiri selama sekitar orang membaca ayat sebanyak 40 ayat. Juga dari Alqamah bin Waqqas qala qultu li Aisyah kaifa kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini wa huwa jalisun qalat kana yaqra'u fihima fa idza arada ayyarka qama faraka. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 2 rakaatnya sedangkan beliau duduk? Kata Aisyah, beliau membaca dalam 2 rakaat tersebut, kemudian apabila ingin ruku maka beliau pun berdiri baru kemudian ruku. Kemudian juga riwayat dari Abi Salamah Ibn Abdurrahman akhbarahu anna Aisyah akhbarathu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yamut hatta kana katsirun min salatihi wa huwa jalis. Yaitu dari Abdurrahman dari Salamah ibni Abdurrahman, beliau menceritakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kepadanya bahwasanya Nabi SAW tidak meninggal kecuali sampai banyak dari salat beliau, yaitu beliau dalam keadaan duduk. Artinya beliau sering melakukan salat dalam keadaan duduk. Dari Abdullah bin Urwah an abihi an Aisyah qalat lamma badana Rasulullah SAW wa thaqula kana aktsaru salatihi jalisan. Dari Abdullah bin Urwah dari bapaknya, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah beliau mengatakan bahwasanya ketika Rasulullah SAW badannya sudah mulai banyak dagingnya atau mulai sedikit gemuk, kemudian berat, maka kemudian Rasulullah SAW sering melakukan salat dalam keadaan duduk. Kemudian hadis dari Hafsah radhiyallahu taala anha qalat ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi subhatihi qa'idan hatta kana qabla wafatihi bi'amin fa kana yusalli fi subhatihi qa'idan wa kana yaqra'u fi surah aw bi surah fayurattiluha hatta takuna atwala minha. Dari Hafsah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan, aku tidak melihat Rasulullah SAW salat sunnah dalam keadaan duduk kecuali sekitar 1 tahun sebelum beliau wafat. Maka beliau ketika itu salat sunnah dalam keadaan duduk, kemudian beliau membaca ayat dan mentartilnya, membacanya dengan pelan sampai
bacaan itu terasa lebih panjang. Dalam riwayat yang lain disebutkan dari Zuhri, yaitu 1 tahun atau 2 tahun sebelum Nabi SAW meninggal. Dari Jabir bin Samurah, anna Nabi SAW lam yamut hatta shalla qa'idan. Dari Jabir, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW tidak meninggal kecuali beliau ketika itu salat dalam keadaan duduk. Kemudian riwayat selanjutnya dari Abdullah bin Amr Ibn al-As qala huddithtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul rajuli qa'idan nisfu shalah qala fa ataituhu fawajadtuhu yusalli jalisan fawada'tu yadi ala ra'sihi faqala ma laka ya Abdullah ibn Amr qultu huddithtu ya Rasulullah annaka qulta salatul rajuli qa'idan ala nisfi shalah wa anta tusalli qa'idan qala ajal walakinni lastu ka ahadim minkum. Hadis ini dari Abdullah bin Amr, beliau mengatakan bahwasanya saya diberitahukan atau diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salatnya seseorang dalam keadaan duduk itu pahalanya setengah dari orang yang salatnya berdiri. Maka kemudian aku mendatangi Rasulullah SAW dan aku mendapati Rasulullah SAW salat dalam keadaan duduk. Kemudian aku letakkan tanganku di atas kepala Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, ada apa dengan engkau wahai Abdullah bin Amr? Kemudian aku mengatakan, aku diceritakan kepadaku wahai Rasul, bahwasanya engkau mengatakan salatnya seorang dalam keadaan duduk itu nilainya separuh dari seorang yang salat dalam keadaan berdiri. Sedangkan engkau sekarang salatnya dalam keadaan duduk. Kata Nabi SAW, iya, tetapi aku tidak seperti kalian. Maka ini beberapa riwayat yang disebutkan, yang lebih kurang sebenarnya 18 riwayat disebutkan oleh Imam Muslim tentang bahwasanya tata cara salat Rasulullah SAW ketika salat malam, di mana beliau tadi disebutkan kadang beliau salat malam dalam keadaan berdiri dan memanjangkan bacaannya dan panjang, berdirinya lama. Kemudian juga kadang beliau salatnya dalam keadaan duduk, kemudian ketika ingin rukuk beliau berdiri. Kemudian disebutkan tadi dari hadis Aisyah, Hafsah juga dikatakan bahwasanya Nabi SAW itu di akhir hayat beliau ketika beliau sudah tua, maka beliau salatnya dalam keadaan duduk. Kemudian juga Nabi sendiri yang mengatakan bahwasanya salat seseorang dalam keadaan duduk itu nilainya separuh dari salat seorang yang dalam keadaan berdiri. Para ulama menjelaskan di sini, disimpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwasanya pertama perlu kita ketahui bahwasanya berdiri dalam salat itu merupakan rukun dalam salat wajib. Maka seorang ketika dia mampu berdiri, maka dia tidak boleh duduk dalam salat wajib, karena berdiri itu hukumnya adalah rukun. Berdiri itu rukun salat. Maka seorang yang mampu hendaknya dia berdiri dalam salat wajib. Boleh seseorang duduk ketika dia tidak mampu berdiri, dia sakit misalnya, tidak mampu dia berdiri, maka boleh dia dalam keadaan duduk. Nabi SAW mengatakan, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa ala jambin," kata Nabi SAW. "Shalli qa'iman," ini perintah. Salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Kalau kalian tidak mampu, mungkin karena sakit dan sebagainya, maka silahkan salat dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Maka berdiri hukumnya wajib dalam salat wajib, dalam salat fardu yang 5 waktu. Seorang yang dia
memiliki uzur, sakit dan sebagainya, ketika dia sholat dalam keadaan duduk, maka pahalanya sama dengan orang yang dalam keadaan sholatnya berdiri. Kenapa dia pahalanya sama? Karena dia melakukan itu karena uzur. Sebagaimana juga dalam amalan yang lainnya disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya seorang yang sudah terbiasa melakukan hal-hal, melakukan ibadah seperti ibadah yang sunnah dan sebagainya, kemudian dia terhalangi karena uzur, sakit dan sebagainya, maka dia tetap diberikan pahala. Termasuk dalam hal ini sholat wajib. Ketika dia tidak mampu berdiri karena sakit dan sebagainya, dan biasanya dia sholat dalam keadaan berdiri, tapi karena suatu dan yang lain hal kemudian dia sholat dalam keadaan duduk, maka pahalanya sama, seolah-olah dia sholatnya berdiri. Adapun dalam sholat sunnah, maka dibolehkan seorang untuk sholat dalam keadaan duduk walaupun dia mampu berdiri. Tetapi tentunya lebih utama berdiri. Tapi boleh hukumnya seorang melakukan sholat sunnah dalam keadaan duduk. Dan yang disebutkan dalam hadis yang kita baca tadi adalah sholat malam, sholat sunnah. Nabi SAW sholat malam dalam keadaan berdiri panjang lama, atau Nabi kadang sholat malam dalam keadaan duduk, atau Nabi SAW berdiri duduk, kemudian ketika ingin berdiri, ketika ingin rukuk beliau berdiri. Ini semua dibolehkan. Maka sholat sunnah itu dibolehkan seorang dalam keadaan duduk, ya, walaupun dia tidak sakit atau tidak ada uzur, maka boleh bagi dia untuk sholat dalam keadaan duduk, walaupun tentunya yang lebih utama adalah berdiri. Kemudian faedah dari hadis ini juga kita bisa lihat bagaimana Nabi SAW tadi sholat malam, ya, sholat malam panjang, ya, lama. Dan tadi disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Nabi SAW sholat malam 9 rakaat. Kita lanjutkan bab selanjutnya, itu sholat malam Nabi. Bagaimana sholat malam Nabi? Itu bab yang ke-125, bab sholatul lail wa adadu raka'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail wa anna al-witra rak'ah wa anna rak'ah salatun shahihah. Bab selanjutnya itu bab salat malam dan jumlah rakaat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam, dan bahwasanya witir itu sah dengan 1 rakaat, dan 1 rakaat itu salat yang sah. Ini judul yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi di sini, Imam Muslim, yaitu hadis dari Urwah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bil lail 11 rak'atan yutiru minha biwahidatin fa idza faragha minha ittaja'a ala shiqqihi al-ayman hatta ya'tiyahu al-muadzin fa yusalli rak'ataini khafifataini. Yaitu Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu salat malam sebanyak 11 rakaat. Kemudian beliau witir darinya, atau termasuk di dalamnya witir 1 rakaat. Kemudian ketika beliau sudah selesai dari salatnya, maka beliau berbaring dengan bagian tubuh sebelah kanan. Kemudian sampai datang kepada beliau muadzin. Kemudian beliau sholat 2 rakaat yang ringan. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita Nabi SAW sholat malam 11 rakaat, ya. 11 rakaat. Kemudian disebutkan diantaranya witir 1 rakaat. Ini masuk dalam 11 tersebut. Kemudian Nabi setelah itu berbaring di atas lambung sebelah kanannya. Kemudian setelah masuk waktu subuh, yaitu datang muadzin, maksudnya diberitahukan bahwasanya waktu subuh sudah masuk, maka Nabi SAW sholat 2 rakaat yang ringan, yaitu sholat
sunnah qabliyah subuh atau salat sunnah sebelum salat subuh. Hadis selanjutnya dari Urwah bin Zubair an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ma baina ay yafrugha min salatil isya wa hiya allati yad'u an-nas al-atamah ila al-fajri 11 rak'ah yusallimu baina kulli rak'ataini wa yutiru bi wahidatin fa idza sakata al-muadzin min salatil fajri wa tabayyana lahu al-fajr wa jaa al-muadzin qama faraka rak'ataini khafifataini thumma taja'a ala shiqqihil ayman hatta ya'tiyahu al-muadzin lil iqamah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat malam di mana waktunya antara selesai salat Isya sampai masuk salat subuh atau salat fajar. Yaitu beliau salatnya 11 rakaat. Yusallim baina rak'ataini, di mana Nabi mengucapkan salam di tiap 2 rakaat. Di tiap 2 rakaat Nabi mengucapkan salam. Wa yutir bi wahidah, dan kemudian beliau witir 1 rakaat. Kemudian sampai datang muadzin yang memberitahukan salat fajar. Dan ketika sudah jelas datang fajar, waktu fajar, maka kemudian beliau berdiri, kemudian salat 2 rakaat yang ringan. Kemudian Nabi SAW berbaring di atas lambungnya yang kanan sampai datang kepada beliau muadzin untuk memberikan iqamah atau untuk menyampaikan salat akan didirikan. Maka dalam hadis ini disebutkan lebih terperinci ya, Hadis sebelumnya tadi sebutkan Nabi salat 11 rakaat. Di hadis yang kedua ini sebutkan oleh Aisyah salat 11 rakaat, kemudian yusallim baina kulli rak'ataini. Nabi setiap 2 rakaat salam. Setiap 2 rakaat salam dan witir 1 rakaat. Kemudian dalam hadis ini disebutkan juga ketika sudah masuk waktu subuh, kemudian Nabi SAW salat 2 rakaat. Kemudian beliau berbaring. Sedangkan dalam hadis yang pertama tadi Nabi berbaring setelah salat malam. Ini perlu dipahami. Hadis yang pertama Nabi selesai salat malam berbaring, kemudian baru masuk waktu subuh, kemudian beliau salat sunnah qabliyah. Dalam hadis yang kedua ini Nabi berbaring setelah salat sunnah subuh. Maka disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya dua-duanya dibolehkan. Ya boleh ya. Bahwasanya seorang itu berbaring ketika para ulama menjelaskan hikmahnya adalah ya karena Nabi SAW salat malam yang panjang, maka beliau berbaring dengan tujuan apa? Mengistirahatkan badannya karena ingin masuk untuk salat subuh. Maka boleh berbaring sebelum salat qabliyah subuh atau setelah qabliyah subuh. Kemudian hadis selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail 13 rak'ah yutiru min dzalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, salat malam 13 rakaat. 13 rakaat. Kemudian witir dengan 5 rakaat, di mana dengan witir 5 rakaat itu Nabi tidak duduk kecuali di akhirnya, di akhir, yaitu 5 rakaat tadi sekaligus dengan 1 kali salam. Kemudian riwayat selanjutnya dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 13 rak'atan bi rak'atai al-fajr. Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW salat malam 13 rakaat, termasuk di dalamnya 2 rakaat salat sunnah qabliyah fajar. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di riwayat sebelumnya tadi Aisyah mengatakan Nabi salat 13 rakaat. Kemudian menjelaskan Nabi witir dengan 5 rakaat.
dengan satu kali salam, tidak duduk untuk tasyahud akhir kecuali di akhir rakaat. Riwayat selanjutnya tadi menjelaskan bahwasanya Nabi sholat 13 rakaat, tapi 13 itu termasuk di dalamnya sholat sunnah qabliyah subuh. Kemudian riwayat selanjutnya juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya dari Abi Salamah bin Abdurrahman annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu taala anha kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'ah yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna wa thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan. Faqalat Aisyah faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutir? Faqala ya Aisyah inna aynayya tanaman wala yanamu qalbi. Abi Salamah bin Abdurrahman bertanya kepada Aisyah, bagaimana salat Rasulullah SAW pada bulan Ramadan? Maka Aisyah mengatakan Rasulullah SAW tidak menambah dalam bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat, maka jangan engkau tanya bagaimana bagusnya salat tersebut dan panjangnya salat tersebut. Kemudian salat 4 rakaat lagi, dan jangan kamu tanya bagaimana bagusnya dan panjangnya 4 rakaat tersebut. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Kemudian Aisyah mengatakan, wahai Rasul, apakah engkau tidur sebelum witir? Maka beliau mengatakan, wahai Aisyah, sungguhnya kedua mataku tidur, tetapi hatiku tidak tidur. Dalam hadis ini, riwayat ini disebutkan, Aisyah mengatakan atau ditanya oleh Abi Salamah ini Abdurrahman, bagaimana salat Nabi SAW ketika Ramadan? Itu salat tarawih pada malam bulan Ramadan. Maka dikatakan, Aisyah mengatakan Nabi tidak menambah 11 rakaat. Kemudian Aisyah menceritakan Nabi salat 4 rakaat yang panjang dan bagus. Kemudian salat lagi 4 rakaat yang panjang dan bagus. Kemudian salat 3 rakaat. Kemudian riwayat selanjutnya juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat kana yusalli 13 rak'atan yusalli 8 raka'atin thumma yutir thumma yusalli rak'ataini wa huwa jalisun fa idza arada ayyarka qama fa raka'a thumma yusalli rak'ataini bainan nida wal iqamah. Hadis ini juga sebenarnya dari Abi Salamah ibni Abdurrahman. Aku bertanya kepada Aisyah tentang salat Nabi. Maka Aisyah mengatakan Nabi itu salatnya 13 rakaat. Beliau salat 8 rakaat kemudian witir. Berarti 8 rakaat witir. Witir berarti 3 ya. Kemudian yusalli rak'ataini wa huwa jalis. Kemudian beliau salat 2 rakaat. Witir berarti 5 ya. 8 tambah 5 13. Kemudian yusalli rak'ataini wa huwa jalis. Kemudian setelah witir beliau salat 2 rakaat dalam keadaan duduk. Kemudian apabila ingin berdiri ingin rukuk maka kemudian beliau berdiri. Kemudian salat 2 rakaat antara azan dan iqamah, yaitu salat sunnah fajar. Dalam riwayat ini disebutkan Aisyah menceritakan Nabi SAW itu salat 13 rakaat 8 rakaat kemudian witir. Kemudian setelah selesai witir Nabi salat lagi. Tapi beliau ketika itu duduk dalam keadaan duduk salatnya. Tapi ketika ingin rukuk beliau berdiri 2 rakaat tersebut. Kemudian baru setelah itu salat 2 rakaat qabliyah subuh. Ini bisa kita lihat bagaimana Imam Muslim membawakan riwayat yang banyak ini. Apa tujuannya? Semuanya dari Aisyah. Supaya kita tahu bagaimana riwayat menjelaskan tentang bagaimana salat Nabi SAW. Ada yang 13, ada yang 11. Kemudian disebutkan banyak oleh Imam Muslim di sini. Salat Nabi SAW 13 rakaat. Ada beberapa riwayat setelahnya juga disebutkan dari Aisyah. Juga ya 13 rakaat.
faedah dari hadis ini, ya, walaupun belum selesai kita sebutkan ini, bahwasanya Nabi SAW itu kadang-kadang beliau sholatnya tadi 11 rakaat disebutkan, dan kadang beliau sholat 13 rakaat, dan kadang Aisyah menyebutkan tadi 13 rakaat masuk di dalamnya 2 rakaat qabliyah subuh. Ada riwayat yang menjelaskan juga 13 rakaat dan tidak masuk qabliyah subuh. Dan ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW setelah witir sholat 2 rakaat. Apa faedah dari hadis ini semua? Betapa banyak riwayat yang disebutkan oleh Aisyah. Pertama, faedahnya adalah bahwasanya Nabi SAW sholat malam sesuai dengan kekuatan beliau, maksudnya kemampuan beliau dan keluasan waktu. Kadang beliau sholatnya 11 rakaat, kadang 13 rakaat. Dan itu tidak menafikan bahwasanya ketika Aisyah tadi mengatakan Nabi SAW tidak menambah di luar Ramadan ataupun dalam Ramadan 11 rakaat, bukan berarti perkataan tersebut melarang bahwasanya seorang lebih dari 11 rakaat. Salat malam lebih dari 11 rakaat itu dilarang, tidak. Karena Nabi sendiri, Aisyah sendiri menceritakan Nabi kadang 11 rakaat, 13 rakaat. Dan kadang beliau kurang. Tadi disebutkan, nanti akan disebutkan juga Nabi SAW salatnya kadang 7 rakaat. Kadang tadi disebutkan 9 rakaat. Jadi kadang Nabi salatnya 7, 9, kemudian 11, kemudian 13. Wallahu alam, yang sering beliau lakukan adalah 11. Kemudian tata cara pelaksanaannya tadi disebutkan, ada yang Nabi witir 5 rakaat langsung. Kemudian juga ada isyarat witir 3 rakaat langsung. Ada isyarat dan juga dengan jelas Nabi witir dengan 1 rakaat. Dan itu semua menunjukkan bahwasanya itu semua boleh. Kemudian juga Nabi SAW sholat tadi dari hadis Aisyah 4 rakaat kemudian 3. Para ulama menjelaskan bahwasanya nanti akan disebutkan dalam riwayat bab setelah ini, yaitu Nabi SAW menyebutkan dalam perkataan beliau bahwasanya sholat malam itu 2 rakaat. Maka dipahami kata para ulama, sholat yang 4 rakaat itu maksudnya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan itu bentuk dari menggabungkan hadis-hadis Nabi SAW. Dan nanti insya Allah akan kita jelaskan lebih panjang, ya. Kemudian juga faedah dari hadis ini semua juga bahwasanya ini adalah salat malam, salat sunnah. Maka dalam hal salat sunnah itu diberikan kelonggaran sesuai dengan kemampuan kita, kemudahan. Boleh lebih dari 11, boleh tidak. Karena ini adalah salat sunnah. Yang tidak boleh lebih dan kurang itu adalah salat wajib. Kalau salat subuh 2 rakaat ya 2 rakaat. Nah, boleh ditambah, nah boleh dikurang. Tapi kalau salat sunnah, maka ini boleh. Maka dalam hal ini jumlah itu tidak menjadi patokan. Bahwasanya boleh seorang itu salat sunnahnya, salat malamnya 11 atau 13 ataupun kurang ataupun lebih. Nah, wallahu taala, insyaallah kita akan lanjutkan nanti pembahasan masih dalam bab ini. Ya, masih dalam bab ini juga dari hadis dari Aisyah, ya, radhiyallahu taala anha. Nah, wallahu a'lam. Bolehkah mengikuti perlombaan 17 Agustus atau mengikuti perlombaan undian yang mendapatkan hadiah? Perlombaan pertama yang utama adalah tentunya perlombaan. Hukum asal dari perlombaan itu mubah selama tidak ada di dalamnya hal yang mungkar. Apa hal yang mungkar? Pertama, hal yang membahayakan. Ada perlombaan itu yang membahayakan diri, atau di dalamnya terjadi maksiat, atau di dalamnya ada unsur judi. Apa itu unsur judi? Di antaranya adalah kalau seandainya hadiah ini tadi disebutkan,
hadiah itu diambil dari peserta. Artinya semua orang yang ikut lomba membayar, dan kemudian hadiah itu diambil dari sumbangan itu sendiri. Itu tidak boleh kan? Itu namanya judi. Tapi kalau seandainya hadiah itu dari sponsor orang ketiga, orang yang melakukan perlombaan tidak ikut membayar atau memberikan, ya membayar, apakah namanya pendaftaran kah, apa namanya, macam-macam, maka itu tidak apa. Jadi judi itu adalah kalau seandainya para peserta dari perlombaan itu ikut dia bayar. Setiap orang misalnya, setiap yang ikut lomba wajib membayar 10.000 misalnya. Kita bisa bayangkan kalau 10.000, kalau 100 orang berapa? Kemudian siapa yang menang, dia yang ngambil semua. Itulah judi. Di mana hadiah diambil dari uang itu yang dikumpulkan itu. Itu judi, itu nggak boleh. Tapi kalau seandainya itu hadiah, orang yang ikut lomba tidak ada iuran itu, tidak ada masalah. Ya, dia ikut lomba, tapi dia tidak membayar apapun. Hadiah dari sponsor, dari orang ketiga, maka insya Allah tidak ada masalah, selama juga tidak ada hal-hal yang kemungkaran di dalamnya atau hal-hal yang berbahaya. Nah, wallahu ta'ala. Apakah jambang bagian dari jenggot atau tidak? Dan bolehkah dicukur? Iya, termasuk. Jambang itu istilah kita aja. Apa yang dikatakan dengan jenggot? Jenggot itu adalah seluruh rambut yang tumbuh, ya, di bawah dagu Anda, termasuk di kita ini namanya apa? Jambang itu. Ya termasuk. Itu termasuk apa? Jenggot. Apakah boleh ketika sholat, ketika lagi baca ayat, kita bayangkan hal-hal seperti ujian, cobaan, tapi kita tetap fokus sholat? Bagaimana Anda bisa membayangkan ujian sedangkan Anda fokus sholat? Ya, ketika di sholat, ya Anda membayangkan apa? Seorang ketika sholat dia berusaha untuk membayangkan